pemuda miskin yang hidup sebatang kara di gubuk reot itu suatu hari akan menjadi pahlawan bagi seorang polwan cantik yang nyaris hidupnya berakhir karena terseret arus sungai. Tapi siapa sangka peristiwa dramatis itu justru mengubah takdir mereka berdua selamanya. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu menangis dan percaya bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga. Sebelum cerita ini dimulai, yuk absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini dan tulis di kolom komentar tanggapan kalian. Setelah menonton video ini, jika sudah, yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, terletak di lereng pegunungan daerah Banyumas, Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Bagas Pratama. Sejak kecil, Bagas telah kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan tragis saat pulang dari pasar malam. Sejak itu, ia tumbuh sendirian, tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggir sungai Serayu yang deras dan luas. Bagas bukanlah anak muda biasa. Meski hidup dalam kemiskinan dan kesendirian, ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, pekerja keras, dan sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Setiap pagi, ia mengumpulkan sampah di sungai dan menjual barang bekas demi sesuap nasi. Meski sering diremehkan dan dianggap tak penting, Bagas selalu tersenyum, menyimpan luka dalam diam. Sementara itu, di sisi lain kota, sosok wanita bernama Ajeng Larasati, seorang polwan muda berpangkat brigadir, ditugaskan ke wilayah Karangsari untuk membantu pengamanan bencana banjir yang sering terjadi saat musim hujan tiba. Ajeng dikenal tegas dan disiplin, namun di balik seragamnya yang gagah, ia menyimpan sisi lembut dan kepedulian yang tinggi terhadap warga kecil. Pertemuan mereka belum terjadi, tapi takdir mulai menyusun skenarionya sendiri. Sungai Serayu yang biasanya tenang, kini mulai meluap perlahan. Hujan deras mengguyur selama 3 hari berturut-turut. Warga mulai khawatir dan pemerintah menurunkan aparat keamanan, termasuk Ajeng, ke desa tersebut untuk melakukan patroli dan pendataan kondisi warga. Sementara Ajeng menjalankan tugasnya dengan serius, Bagas tengah berjuang memperbaiki atap rumahnya yang bocor dan menyelamatkan ayam-ayam peliharaannya dari arus air yang mulai masuk ke halaman. Ia tidak tahu bahwa tak lama lagi hidupnya akan berubah dalam sekejap melalui satu tindakan kecil, satu keberanian besar. Hari itu langit Karangsari kembali mendung. Hujan tak henti-hentinya mengguyur desa sejak subuh. Sungai Serayu yang semula tenang kini berubah menjadi arus deras yang menggelegak, melahap tepian tanah satu demi satu. Warga mulai gelisah. Beberapa di antara mereka mengungsi ke balai desa. Brigadir Ajeng Larasati bersama 2 anggota lainnya melakukan patroli menyusuri bantaran sungai untuk memastikan kondisi warga. Sepatu bootnya berlumur lumpur, namun langkahnya tetap sigap. Ia menyapa warga dengan tenang, mencatat data pengungsi, hingga akhirnya tiba di jembatan bambu kecil yang menghubungkan 2 sisi desa. Tak jauh dari sana, Bagas tengah mengangkat perabotan ke tempat tinggi, waspada terhadap air yang mulai merangkak ke teras gubuknya. Ia melihat Ajeng dari kejauhan, berdiri di tepi sungai sambil memberi isyarat kepada seorang ibu dan anak kecil agar menjauh dari arus. Namun takdir mulai menunjukkan taringnya. Tanah basah yang dipijak Ajeng tiba-tiba ambles. Tubuhnya terjatuh, terpeleset, dan dalam sekejap hanyut terbawa derasnya arus sungai Serayu. "Ah, tolong!"
Teriak Ajeng panik. Tangannya mencoba meraih ranting. Matanya terbelalak saat tubuhnya terbentur batu sungai. Warga yang melihat kejadian itu hanya mampu berteriak histeris dari kejauhan. Arus terlalu deras. Tak ada yang berani menolong, kecuali satu orang. Bagas yang melihat kejadian itu langsung berlari tanpa pikir panjang. Tanpa alas kaki, tanpa pelampung, ia menerobos derasnya hujan dan melompat ke sungai, meski ia tahu dirinya tidak pandai berenang. Tapi baginya, nyawa seseorang lebih penting daripada rasa takut akan kematian. "Ya Allah, Ajeng!" teriaknya dalam hati. Arus menggulung tubuh Bagas, namun ia terus meraih tangan Ajeng. Berkali-kali nyaris tenggelam, kepalanya sempat terbentur batu, tapi tekadnya tak goyah. Dengan sisa tenaga dan bantuan ranting besar, akhirnya ia berhasil menarik tubuh Ajeng ke tepian yang lebih aman. Warga bersorak, beberapa menangis. Salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan ponsel, merekam seluruh kejadian itu dari awal hingga akhir. Ajeng terbaring di tanah, basah kuyup, tubuhnya menggigil. Matanya menatap Bagas yang terengah-engah di sampingnya. Wajahnya penuh lumpur, namun matanya tulus. Di detik itu juga, hubungan mereka dimulai bukan dari kata-kata, tapi dari nyawa yang diselamatkan. Dan video itu, dalam hitungan jam, tersebar di media sosial. Pemuda miskin selamatkan, polwan hanyut di Sungai Serayu. Headline itu menjadi viral. Setelah insiden di Sungai Serayu yang mengguncang desa Karangsari, Brigadir Ajeng Larasati kini dirawat di puskesmas terdekat. Luka di kakinya cukup serius akibat benturan batu, namun yang lebih membekas adalah ingatan tentang sosok pemuda yang menantang maut demi menyelamatkannya. Bagaimana kalau dia tak sempat menarikku? Pikir Ajeng saat menatap langit-langit ruang rawat. Siapa dia? Kenapa dia seberani itu? Di luar sana, dunia mulai ribut. Video aksi penyelamatan yang direkam warga menjadi viral di media sosial, bahkan ditayangkan di berita nasional. Judulnya bombastis, heroik, pemuda miskin, selamatkan polwan dari sungai deras di Jawa Tengah. Foto wajah Bagas yang penuh lumpur, dengan tatapan lelah namun tulus, menjadi sorotan publik. Wartawan berdatangan ke Karangsari. Para influencer berkomentar. Ada yang memujinya sebagai pahlawan desa, tapi tak sedikit juga yang sinis. Pasti dia cari panggung? Udah miskin, numpang viral. Ada maunya, pasti biar dapat duit. Bagas terguncang. Ia bukan tipe yang suka sorotan. Bahkan ia tak tahu bagaimana wajahnya bisa tersebar kemana-mana. Sejak hari itu, banyak orang asing datang ke rumah reotnya. Ada yang sekadar wawancara, ada yang menyodorkan bantuan, bahkan ada yang terang-terangan memintanya membuat konten kolaborasi. Yang lebih menyakitkan, seorang perangkat desa menyebarkan gosip bahwa Bagas menyelamatkan Ajeng demi imbalan, tuduhan keji yang membuat ibunya yang sudah tua jatuh sakit karena stres. Sementara itu, Ajeng diam-diam menyelidiki siapa Bagas sebenarnya. Ia meminta bantuan rekan di kepolisian untuk mencarikan alamat pemuda itu. Dan ketika ia akhirnya berdiri di depan rumah reot dari papan kayu yang nyaris roboh, Ajeng tercekat. Seorang wanita renta keluar sambil batuk-batuk, lalu memanggil, "Gas, ada tamu, nak." Dari balik tirai sobek, muncullah sosok Bagas. Matanya sayu, tubuhnya kurus, namun senyumnya tetap tulus. "Brigadir," ucapnya pelan, agak malu. Ajeng menatapnya, bukan dengan hormat seorang polisi,
tapi dengan kekaguman seorang manusia terhadap sesamanya. Ia tak pernah menyangka di balik aksi heroik itu tersimpan kehidupan yang begitu getir. Hari itu, percakapan pertama mereka dimulai. Bukan sebagai penolong dan yang diselamatkan, tapi sebagai dua jiwa yang mulai saling memahami dan perlahan saling terikat oleh rasa. Hubungan yang perlahan terjalin antara Bagas dan Ajeng mulai mengundang tanya dari banyak pihak. Masyarakat desa Karangsari menyambutnya dengan hangat, tetapi media nasional dan pihak kepolisian pusat mulai merasa risih. Terlalu banyak perhatian, terlalu banyak narasi yang menyentuh sisi pribadi institusi. Sebuah panggilan resmi datang ke kantor Polres tempat Ajeng bertugas. Di ruangan yang dingin dan penuh tekanan itu, Ajeng duduk di hadapan atasannya, Kompol Ratna. Nada suara sang atasan tenang, tapi tajam. Brigadir Ajeng, hubungan personal Anda dengan pemuda itu, Bagas, sudah jadi konsumsi publik. Ini mencederai citra institusi. Anda anggota Polri, bukan tokoh sinetron. Ajeng hanya bisa menunduk. Dia hanya orang biasa, Bu. Dia menyelamatkan nyawa saya. Justru karena itu, Anda berutang nyawa, bukan hati. Perintah tak langsung pun disampaikan. Ajeng dilarang menjalin kontak lagi dengan Bagas. Jaga jarak, fokus ke karier, jangan rusak nama baik institusi demi rasa haru sesaat, kata mereka. Ajeng gelisah, ia menolak untuk menyerah begitu saja. Maka diam-diam, pada sore harinya, ia kembali ke Karangsari. Namun saat ia tiba, rumah kayu reot tempat Bagas tinggal telah kosong. Ibunya sudah tak ada. Tetangga bilang mereka pergi diam-diam dini hari tadi. Ajeng panik. Ia berkeliling desa, bertanya pada warga. Tak ada yang tahu pasti kemana Bagas pergi. Hanya ada sebuah surat kumal yang ditinggalkan di balik pintu, tertulis tangan dengan tinta luntur. Ajeng membacanya dengan tangan gemetar. Mbak Ajeng, maaf kalau keberadaan saya malah bikin Mbak sulit. Saya cuma anak kampung yang tak tahu caranya hidup dalam sorotan. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ingin ibu saya tenang dan Mbak bahagia. Kalau hidup saya bisa berguna sekali ini saja, itu sudah cukup. Saya pamit. Jaga diri baik-baik ya, Mbak. Bagas. Air mata Ajeng jatuh di atas kertas yang sudah rapuh itu. Ia tak peduli lagi pada jabatan atau sorotan. Di hadapannya bukan hanya seorang pemuda miskin yang pernah menyelamatkan nyawanya, tapi seorang manusia dengan ketulusan yang tak bisa dibayar oleh jabatan atau pangkat. Kini ia berdiri di tengah dilema. Apakah ia akan tunduk pada sistem atau memperjuangkan hati nuraninya sendiri? Hari-hari berlalu sejak Bagas menghilang. Desa itu kembali sunyi seperti sedia kala, tapi tidak dengan hati Ajeng. Semenjak ia membaca surat dari Bagas, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Di kantor, sorot mata rekan-rekannya mulai berubah. Bisik-bisik tentang kasus Polwan dan pemuda miskin makin tak terbendung. Atasannya mulai menyarankan Ajeng untuk mengambil cuti atau pindah tugas. Namun, pagi itu, Ajeng membuat keputusan besar. Aku ingin mengundurkan diri dari penugasan luar kota, ucapnya tegas di hadapan atasannya. Ajeng, kamu sadar konsekuensinya? Sang atasan menatap tajam. Saya sadar, Bu, tapi saya lebih sadar kalau ada sesuatu yang lebih penting daripada citra dan jabatan, yaitu rasa kemanusiaan. Tanpa menunggu restu penuh, Ajeng berangkat kembali ke desa. Hatinya terpanggil untuk mencari Bagas, bukan karena rasa iba,
tapi karena rasa hormat dan terima kasih yang tulus, yang tak pernah sempat ia ucapkan secara langsung. Sesampainya di desa, Ajeng meminta izin pada kepala desa untuk menyampaikan pernyataan terbuka. Sebuah mimbar kecil dibangun di depan balai desa. Wartawan yang sebelumnya sibuk mengejar sensasi mulai berdatangan kembali, tapi kali ini mereka melihat sosok Ajeng yang berbeda, tegas namun lembut, kuat namun bersahaja. Saya, Ajeng Wulandari, ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Bagas bukan demi popularitas atau pencitraan. Ia menolong saya dalam kondisi nyawanya pun terancam. Meskipun ia sendiri tidak bisa berenang, ia hanya mengikuti kata hatinya. Bukankah itu hal paling mulia dari seorang manusia? Orang-orang yang mendengar mulai terdiam. Bahkan seorang ibu yang sebelumnya menganggap Bagas cari panggung kini menunduk malu. Perlahan, wajah Bagas yang sebelumnya dicibir berubah jadi simbol ketulusan. Banyak warga yang mengaku menyesal telah memfitnahnya. Ajeng tidak peduli pada jabatan, pada tekanan institusi, atau pada cibiran. Baginya, saat ini hanya satu hal yang penting, memastikan orang yang menyelamatkan hidupnya tidak kehilangan hidupnya sendiri karena fitnah dan penghakiman. Namun, Bagas belum juga ditemukan. Langit sore di atas sungai Kalibiru berwarna jingga keemasan. Arus sungai mengalir pelan, seolah ikut menenangkan hati yang selama ini bergejolak. Di tepi sungai yang dulu menjadi saksi pertemuan dramatis mereka, Ajeng berdiri, menggenggam selembar surat lama yang ditulis oleh Bagas, surat yang dulu membuatnya menangis diam-diam. Angin meniup lembut rambut Ajeng yang kali ini tak memakai seragam. Ia tampak lebih manusiawi, lebih dekat, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia menatap air yang mengalir dan mengenang detik-detik saat dirinya hanyut, dan seorang pemuda tanpa nama menantang maut demi dirinya. Tiba-tiba, langkah pelan terdengar dari balik semak. Ajeng menoleh. Bagas muncul dari balik pohon dengan pakaian kerja sederhana dan topi caping yang biasa ia kenakan. Seketika, dunia Ajeng terasa sunyi. Hanya ada mereka berdua dan suara hati yang selama ini tertahan. Ajeng, suara Bagas bergetar antara tak percaya dan canggung. Ajeng tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu pergi begitu saja, tanpa pamit. Aku cuma orang biasa. Aku takut kehadiranku justru jadi beban buat kamu. Kamu salah. Ajeng melangkah maju. Kamu bukan beban, kamu penyelamat. Bukan cuma nyawaku yang kamu selamatkan, tapi juga hatiku. Bagas terdiam. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang bertumpuk. Aku tinggalkan kota, aku tinggalkan jabatan, karena aku sadar kebahagiaan bukan tentang pangkat atau pujian, tapi tentang siapa yang membuat hati ini tenang. Ajeng berdiri tepat di hadapan Bagas. Dekat, sangat dekat. Bagas menatap mata wanita itu, dan untuk pertama kalinya ia tak merasa rendah diri. Aku ingin menjalani hidup ini dengan orang yang berani bertaruh nyawa untuk orang lain dan tidak pernah meminta balasan. Sebelum Bagas sempat menjawab, Ajeng mendekat dan dengan lembut mencium bibir Bagas. Sekejap dunia terasa berhenti. Mata Bagas terpejam, tangannya gemetar menahan haru. Ciuman itu bukan sekadar cinta. Itu adalah penghargaan tertinggi yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saat mereka berpisah, Ajeng menatapnya sambil tersenyum. Mulai sekarang, kamu nggak sendiri lagi. Bagas hanya mampu mengangguk. Matanya basah, tapi kali ini bukan karena duka,
melainkan kebahagiaan yang tak pernah ia duga.